Halo semua, selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang hands-on lab 5, topik repetition logic atau logika perulangan, gitu ya. Baik, mari kita mulai saja. Jadi seperti biasa di modul praktikum atau hands-on lab ini ada beberapa task yang harus diselesaikan. Kita langsung mulai dari task yang pertama gitu ya. Task yang pertama, kalian diminta untuk membuat sebuah program Java yang menerima inputan string dari jumlah dari user dan jumlah repetisi. Jadi nanti dia akan mengulang begitu ya tulisan misalkan I love Java ya sebanyak jumlah repetisi yang diinputkan. Sederhana ya penjelasannya. Jadi ini nggak akan saya jelaskan panjang lebar, langsung ke codingnya. Yang perlu diperhatikan ketika kalian membuat perulangan itu adalah pastikan setiap counter base loop itu counternya benar-benar beriterasi dengan baik, ya entah secara decrement atau increment, ya. Kalau seandainya counter loopnya tidak bekerja ya, jadi counter base-nya tidak bekerja dengan baik, maka yang terbentuk adalah infinite loop. Jadi pada contoh kasus ini ya, nih kalau misalkan saya execute, kalau kita perhatikan counternya ini tidak mengalami perubahan ya. Nih kalau misalkan saya masukkan, oh sebentar ini errornya bukan karena perulangannya, tapi karena di sini saya menggunakan next ya. Jadi kalau misalkan ingin mengambil lebih dari satu kata itu jangan gunakan next tapi gunakan next line. Ini saya compile lagi ya. Nah, kalau kita perhatikan dia akan terjadi infinite loop ya. Kenapa? Karena counter base-nya tidak beriterasi dengan baik. Ya, ini bisa kita stop. Kemudian kita tambahkan iterasinya gitu ya. Ya, jadi kita cukup menambahkan ini dan harusnya codingnya juga sudah oke ya. Ini tinggal kita execute lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi ini untuk yang task 1 ya. Baik. Kemudian di task yang kedua, ya ini yang task kedua, modifikasi tapi kali ini kita menggunakan dual. Ini juga nggak susah ya. Ini tinggal dipindah saja. Jadi sementara kan tukeran tempat tuh. Tinggal dipindah. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah perbedaan antara while do dan do while adalah pengecekannya saja ya. Jadi kalau while do dia ngecek dulu baru dilakukan. Tapi kalau misalkan do while dia dilakukan dulu baru dicek. Basicnya hasilnya sama kok ya. Ini kalau misalkan mau dicoba silakan. Ya kita cuma nuker aja. Jadi tepat ya perulangannya terjadi 7 kali. Gitu ya. Jadi kalau misalkan outputnya sudah oke, baik kita menggunakan while do atau do while, hasilnya kalau sudah benar ya berarti perubahannya dilakukan dengan benar. Gitu saja ya. Oke, saya lanjutkan ke task yang berikutnya. Di task yang berikutnya itu
task 1, jadi kali ini kita modifikasi dengan bentuk for ya. Ya, kalau kalian menggunakan for yang tadi yang ada di posisinya, while dan do while itu sebenarnya tinggal dijadikan satu satu baris ya, satu line karena di sini udah ada 3 ekspresi ya, ekspresi pertama initial state yang kita letakkan sebelum do while atau while do, kemudian ini adalah bagian, if state loop-nya ya, jadi ada if-nya juga ya, pengecekan kapan dia akan berhenti, selama kondisinya memenuhi maka ini akan dilakukan terus-menerus. Kemudian ada iterasi loop-nya ya, counter based loop-nya ini ada counter plus plus, ini yang memastikan dia beriterasi. Nah, kalau ini udah dipindah ke sini, bagian yang ini sudah tidak dibutuhkan lagi ya, ini bisa dihapus. Sekarang perulangannya jadi jauh lebih clean gitu ya. Jadi codingannya sama cuman yang berubah bentuknya saja. Begitu ya. Tinggal kita execute. Ya, hasilnya sama ya. Cuman perbedaannya adalah kalau kita menggunakan for, counter repetitionnya tuh jelas banget langsung kelihatan. Jadi lebih mudah dibaca codingannya ketimbang kita menggunakan do while atau while do ya. Jadi setiap perulangan itu punya fokusnya sendiri-sendiri gitu ya. Baik, saya harap ini jelas. Kita lanjutkan ke task berikutnya. Di task 4 ini kita diminta untuk memodifikasi boom bakudan gitu ya. Sehingga kali ini output yang dikeluarkan tidak berdasarkan inputan user melainkan secara otomatis dari blok perulangan mulai dari 1 sampai dengan 100 ya. Jadi kalau kalian masih ingat permasalahan yang boom bakudan itu kan dia kalau misalkan dibagi 3 boom, kalau dibagi 7 boom gitu ya. Kalau bisa dibagi 3 dan 7 dia jadinya bakudan gitu ya. Bagi 3 atau dibagi 5 ya? Ingat saya dibagi 7 sih ya. Jadi kalau bisa dibagi 3 boom, dibagi 7 boom yang panjang ini, kemudian kalau bakudan ini kalau dia bisa dibagi 3 dan 7 ya. Langsung kita lakukan ya. Jadi nanti ini nggak perlu ya. Jadi kita hapus aja dulu deh biar codingannya clean. Oke. Nah, ini codingannya bersih ya. Seperti ini. Kemudian kita diminta untuk memasukkan tidak perlu dimasukkan ya, ini langsung dilakukan aja ya. Oke, kurang lebih seperti ini, tinggal kita masukin for saja karena nanti i-nya yang dicek ya, nggak perlu input dari user nih.
Nah ini ya, boom 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 ya, boom. Nanti kalau sudah sampai 21 bakudan gitu ya, boom boom bakudan. Oke, jadi sudah jalan ya seperti ini ya, sampai dengan 100 karena kita diminta ngeceknya sampai dengan 100 ya. Jadi kurang lebih codingannya seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke task yang kelima. Task yang kelima ini kasus let's go fishing yang ada di kuis besar, tapi kali ini kli-nya akan terus melemparkan bom sampai mengenai ikannya. Setelah berhasil mengenai ikannya, barulah programnya selesai berjalan. Jadi codingannya itu selama gitu ya, selama belum mengenai gitu ya, selama belum mengenai. Jadi basicnya adalah kalian buat dulu codingan yang ini tadi ya, yang boom-boomnya dulu ya, yang bisa sekali main gitu ya, di apakah bomnya kena atau tidak, kemudian kalian masukkan ke dalam repetisinya ya, pakai dual atau while do gitu ya. Itu bisa karena ini kondisinya sentinel ya, sentinel, karena kita tidak tahu berapa kali user akan meletakkan bom atau mencoba sampai dengan bomnya kena sama ikannya gitu ya. Oke, kita mulai saja ya membuatnya ya. Oke, jadi sebelum kalian menyelesaikan task yang ini ya, kalian buat dulu codingannya ya. Ini saya nggak terlalu memperhatikan coding yang sebelumnya, tapi saya coba beri gambaran pada coding yang sudah disediakan di sini ya. Jadi radius fish-nya itu antara min 10 sampai 10 ya, positif negatif ya. Kemudian kita akan merandom posisi ikannya ya, yang didapat dari RND ini ya, dari kelas random ya. Kemudian kita tentukan bom radiusnya berapa dulu ya, karena kan nanti bom radiusnya tidak dimasukkan oleh user ya, tapi sudah ditentukan sebelumnya bomnya radiusnya berapa. Bagian cek di sini digunakan untuk menampung nilai perhitungannya ya, nilai perhitungannya untuk menganalisa apakah posisi ikannya itu nanti terkena radius bom atau tidak gitu ya. Jadi nanti kita lihat posisi kedudukan titik gitu ya, kedudukan titik terhadap lingkarannya. Yang memiliki radius kan si bom ya, sementara fish tidak. Jadi nanti fish akan bertindak sebagai titik yang akan kita bawa ke radius lingkarannya gitu ya. Nah ini untuk codingannya seperti ini. Jadi nanti ada proses memasukkan bom, kemudian kita cek apakah dia lebih kecil sama dengan, kalau lebih kecil sama dengan itu kan berarti ikannya ada di dalam radius bomnya, tapi kalau seandainya di luar itu berarti ikannya nggak kena gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah karena kita nggak tahu nih rumusnya benar atau tidak, kita perlu menampilkan dulu posisi ikannya. Jadi ini cara culangnya dulu ya. Jadi kita munculkan itunya dulu. Oke, seperti ini saya coba dulu ya codingannya, benar atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan posisi ikannya ada di min 1, min 10 gitu ya. Kalau misalkan saya letakkan bomnya tepat di ikannya harusnya kena ya. Oke, kena ya. Berarti boleh dibilang ini benar ya. Kalau misalkan rumusnya salah ya, nanti saya tolong dikomentari ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan secara logika codingannya sudah jalan, kita tinggal memberikan perulangannya saja seperti yang diminta pada tasknya. Nah, yang pada saat perulangan kita hanya perlu tahu bagian mana yang diulang, begitu ya. Nah, kalau misalkan kalian meletakkan ini di dalam perulangan, nah seperti ini tidak baik. Kenapa? Karena akan selalu dideklarasikan variabel. Padahal ini sebenarnya tidak perlu dideklarasikan berulang kali ya. Sehingga saran saya untuk variabel-variabel yang ada di tengah-tengah program seperti ini itu sebaiknya dikeluarkan ya. Ini kita bisa pindahin ke sini ya. Jadi misalkan jadikan satu sama di sini, misalkannya bom X dan posisi bomnya ya. Ini posisi bomnya. Ya, sehingga di sini bersih, tidak ada deklarasi variabel gitu ya. Sementara di sini proses perhitungan, ini pengecekan, dan ini yang diulang terus-menerus ya. Nah, ini kita bisa kasih do gitu ya. Paling mudah pakai do karena ini dilakukan, tidak dicek dulu. Kemudian kita kasih kondisi. Sampai kapan dia berulang atau pada kondisi apa dia berulang? Kondisinya berulang kalau tidak ini ya. Tidak atau negasi dari kondisi take date. Ini take date kan kena ya. Berarti kalau selama dia tidak kena, berarti yang ini kondisi yang
bernegasi dengan lebih kecil sama dengan adalah lebih besarnya. Jadi ini kita copy, nah simbolnya kita ubah seperti ini. Nah kalau sudah, kita tes ya. Nah, ini posisinya 7,2 gitu ya. Kalau misalkan radiusnya 3, misalnya saya taruhkan di 0,0 dengan radius 3 harusnya kena nggak ya? 7, 2 harusnya nggak kena ya. Kita coba ya. Nah, nggak kena ya. Kemudian dia minta untuk meletakkan lagi. Kita coba deketin lagi. Misalkan posisinya saya taruh di 4 ya, 4,0. Nggak kena lagi, kita majukan lagi. Oke, ini baru kena ya. Begitu. Jadi nanti, dia akan meminta user untuk menginputkan ya, program ini secara terus-menerus, ya sampai kapan ini ya, selama dia, tidak kena maka akan diminta dan ketika dia sudah kena, maka kondisi perulangannya sudah tidak terpenuhi dan dia akan keluar dari repetisinya, gitu ya. Baik, kurang lebih seperti ini codingannya untuk task yang, eee, modifikasi Let's Go Fishing ya, boom boom time. Oke, kemudian kita lanjutkan ke task yang keenam. Di sini modifikasi kasus redemption code, sehingga kali ini kode yang dihasilkan ada 3. Setelah itu user dapat memasukkan ketiga kode yang didapatkan. Jika benar maka user akan mendapatkan 300 Primogem. Jika ada yang salah maka jumlah Primogemnya hanya diberikan pada jumlah redemption code yang benar. Sebenarnya ini nggak perlu kita ulangin lagi ya, tapi saya akan buat simulasinya ya. Coba ya. Nah, sebenarnya kan, perulangan itu terjadi pada waktu generate code-nya saja ya. Jadi code-nya itu bisa di-generate 3 kali, kemudian diminta user untuk menginputkan 3 kali, kemudian dicek ya. Kalian bisa mengulang seperti itu atau kalian bikin, skema tertentu sehingga nanti kodenya itu bisa sendiri-sendiri dihasilkan. Ya bebas ya. Yang perlu itu adalah bagian inputannya ya. Jadi pada waktu inputan itu user akan memasukkan 3 kali, kemudian dicek mana yang benar dan diberikan Primogem sejumlah kode yang sesuai gitu ya.
Oke, coba kita lihat ya. Kurang lebih proses generasinya anggaplah sudah jadi ya. Ada 3 kode seperti ini, kemudian ini adalah bagian valid dan counter. Nah, ini adalah bagian perulangannya karena diminta 3 kali input, maka di sini ada bagian 3 kali input ya. Ini adalah contoh yang buruk ya karena ada deklarasi di dalamnya. Ini kita bisa keluarkan dulu. Kemudian yang bagian sini kita hapus bagian deklarasinya. Kemudian di sini ada pengecekan apakah kodenya sama dengan kode yang di atas gitu ya. Harusnya sih kalau kalau diinputkan 2 kali ini nggak bisa gitu ya. Ya, tapi untuk sementara kita abaikan dulu kondisinya. Jadi yang pasti kalau kok code-nya itu dimasukin ketiganya, jika ketiganya benar maka dia akan mendapatkan harusnya posisi valid ya, posisi validnya 3. Nah, tinggal di sini nanti mengatur kalau misalkan jumlah validnya berapa, dia akan mendapatkan primo berapa ya. Ini bisa pakai for misalkan ya. Kemudian di sini kita kasih primonya gitu ya. Kita bikin dulu ya. Ini primo gems. Mulanya 0. Kemudian di sini kita kasih ya primo gems plus sama dengan misalkan ya per benar berapa, kemudian nanti ditampilkan primo gems plus, nah ini primo gems seperti ini ya. Jadi tinggal kita execute. Nah, kita masukin ya A B C D E, misalkan ini F G H J D C D E F G. Nah, ini dapat 200. Kenapa? Karena ada dua ya, ada dua yang benar sementara satunya salah, yang ini salah gitu ya. Tapi ini masih ada bugnya ya. Kalau misalkan kita lakukan seperti ini, C D E A B C D E, sorry, B C D E A B C D E, enter A B C D E. Nah, ini kita dapatnya 300 premium gem. Harusnya kan satu code itu hanya berlaku satu kali ya, tapi karena di sini codingnya seperti ini, itu tidak bisa dihindari ya. Jadi itu adalah bug ya, karena tidak diminta dalam soal juga untuk diperiksa. Jadi hal itu bisa kita abaikan dulu ya untuk sementara waktu. Begitu. Flag 7. Jadi kalian diminta untuk membuat sebuah program yang meminta user untuk memasukkan serangkaian angka maksimum 10 digit angka bukan pecahan. Kemudian program akan menganalisa berapa banyak angka 7 yang ditemukan pada bilangan yang dimasukkan tadi gitu ya. Oke. Ini outputnya ada dua model ya, ada yang untuk yang majemuk ya, plural, ada there are, ini there is only one seven gitu ya, three of. Oke, ini kita buat dulu ya, kita abaikan dulu untuk bagian yang angka. Jadi kasarannya user dianggap memahami soal dengan baik ya, kita tinggal bikin inputannya dulu. Oke. Ini untuk pembatasan bisa menggunakan long untuk tipe data integer ya. Kemudian untuk kemudahan kalian juga bisa menggunakan eee, karakter. Jadi cara penyelesaiannya bisa beragam ya. Saya coba keduanya.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi caranya kita cek satu per satu ya. Karena cara mengecek itu bisa mau dibagi atau mau dimodulus bebas. Saya menggunakan yang modulus, jadi saya ceknya dari belakang. Sebenarnya nggak masalah kan ya? Tinggal mengecek ada berapa angka 7 gitu ya pada susunan angka yang dimasukkan user sebelumnya. Oke. Oke, ini kita coba dulu ya. Misalkan 777 8 7 9 0 9 9 der. Ada 47 ya. 1 2 3 4, betul ya? Oke. Nah, kemudian kita bikin output-nya sesuai dengan yang tadi diminta ya. Jadi ada there is dan there are gitu ya misalkan. Ini tinggal dikasih if aja ya. Oke, harusnya seperti ini saja. Ini bagian yang ini bisa kita matikan karena sudah tidak kita gunakan. Kita cek ya. 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 misalkan. Nih, ada 3 angka 7 ya dari number ya. Numbernya udah hilang ya. Di sini udah jadi 0 ya. Jadi kita nggak bisa nampilin angka ini lagi. Supaya bisa tampil ini kita copy dulu ya di sini. Jadi kita bikin lagi satu variabel copycat ya, number copy ya. Supaya angkanya nanti bisa dimunculkan lagi di sini, number copy ya. Soalnya angkanya udah kita proses, dia berubah wujud. Nah, misalkan seperti ini, ada 7 pada angka 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini codingannya ini ya. Prosesnya cuma dibagi di modulus 10 terus menerus, kemudian dicek apakah sama dengan 7. Kalau iya, maka counter 7-nya ditambahkan. Ya, ini yang menentukan berapa banyak angka 7-nya. Begitu ya. Kemudian kita update lagi karena angka yang paling belakang sudah kita ambil dan kita bandingkan, kita buang sekarang ya. Jadi dibuangnya dengan cara apa? Dibagi. Kalau dibagi kan bagian yang belakangnya nanti akan hilang gitu ya. Jadi misalkan 123 dibagi 10 integer itu kan jadinya 12 gitu ya. Oke. Kurang lebih ini penyelesaiannya untuk yang tas flag 7. Kemudian kita masuk ke tas nomor 8. Tas nomor 8 ini Dragon Ball Detector. Jadi ada ceritanya gitu ya. Ceritanya kita fokus ke bagaimana menyelesaikannya. Jika dalam satu sinyal, ini satu sinyal ya 555567 ini ditemukan selisih frekuensi tertinggi dan terendahnya melebihi angka 5, maka ada kemungkinan Dragon Ball ada di sana. Tapi kalau selisih frekuensinya tidak lebih dari 5, maka tidak ada Dragon Ball. Kasarannya begitu ya. Jadi kita bikin dulu ya ini ya.
Jadi kita masukin dulu sinyalnya ya, kita masukin dulu sinyalnya kemudian kita, cari yang tertinggi dan terendah dari masing-masing sinyal gitu ya. Nanti ini kita jadikan contoh satu aja ya. Oke. Oke, jadi idenya sama dengan yang mencari angka 7 tadi sebelumnya ya. Cuman kali ini kita mencari dua dua hal ya, peak ya atau nilai tertingginya dan nilai terendahnya ya. Di sini saya pakai low dan peak. Jadi kalau lebih mula-mula kenapa seperti ini, jadi ini variabelnya ya, ini saya teskan pada sinyal satu ya, nanti tinggal diganti semua variabelnya dengan sinyal 2-nya ini ya. Sementara kita nggak bisa buat dia otomatis ya karena belum belajar array gitu ya. Jadi mau nggak mau harus diproses satu persatu. Pertama kita cari tahu dulu, sinyal peak dan low-nya. Saya ambil sampel, base sampelnya itu saya ambil dari lokasi angka yang terakhir, ya. Jadi kalau sinyal satu nanti dia peak dan low-nya itu 3. Ini sebagai nilai default aja ya, nilai awal. Itu nanti akan diupdate pada proses perulangan yang ada di sini, ya. Bagaimana dia mengupdate? Dia akan mengambil sampelnya satu persatu lagi, kemudian dia compare. Kalau ternyata lebih kecil daripada low-nya, berarti itu adalah low yang baru. Ya kalau dia lebih besar daripada peak-nya, berarti itu adalah peak yang baru. Kasarnya begitu. Kemudian prosesnya dilakukan terus dengan membagi 10 ya sehingga nanti sinyalnya kita akan mendapatkan digit angkanya dari belakang begitu ya sama kayak tadi sebelumnya di apa namanya di flag 7 gitu ya. Nah, kalau sudah nanti kita compare gitu ya. Nah, kalau sudah selesai di sini, kita compare untuk mengetahui selisihnya.
Nah, tinggal kita menggunakan math absolute ya untuk mendapatkan hasil pengurangan dari low dan peak-nya. Ini boleh dibalik-balik ya, karena kan hasilnya absolut nanti ya positif. Nah, kalau nilai positifnya ternyata lebih besar daripada 5, maka Dragon Ball detected. Ya, kita coba ya. Dragon Ball detected. Nah, ini kalian bisa coba ya, misalkan 3, 4, 5, 6, 7. Terkecil kan 3 ya. Terbesar 7. 3 kurang 7, 4. Bener ya? 3, 4. Apa ada yang salah nih? Bentar. Kok 3 kurang 7 itu 4 ya? 4 lebih besar daripada 5. Dragon Ball kok detected? Harusnya kan ini ya. Nah, ini kalau kayak gini kita ini dulu ya, kita cek dulu luarannya ya. Peak dan low-nya. Ini low. Oke, ya. Cek dulu nih, peak low-nya berapa nih? Peak-nya 9. Oh, peak-nya 9. Yang terkecilnya minus 4. Oke, oke. Berarti proses pengambilan datanya keliru nih, gitu ya. Di sini, nah misalkan ini ya, kita lihat ya, peak, low. Nah ini hasilnya 99 ini ya. Oh ini diproses dulu, baru di. Nah betul kan 3 ya. Jadi yang ini diproses dulu, begitu, jangan diubah ya. Ini juga ya. Yang lainnya ada yang ada konversi. Kalau konversi harus hati-hati ya, bisa seperti ini. Jadi kenapa kalau tadi nggak ada kurungnya jadi error, karena pada waktu kita konversi ini dikonvert dulu si signal satunya ke dalam integer yang hasilnya jadi beda. Nah kita coba ya, ini kita lihat nilainya berapa sih waktu kita konversi signal satu. Nah ini kan dia kalau kita modul 10 hasilnya 9 tuh, lihat tuh belakangnya 9 ya. Jadi itu adalah permasalahannya, yaitu bugnya gitu ya. Ini sudah, ini kita nggak perlu lagi karena kita udah dapetin hasilnya. Kita compare lagi nih, harusnya nggak ada apa-apa ya. Kemudian kalau kita jauhkan angka 7-nya, kita jadikan 9, itu kan nanti 9 dikurangi 3, base-nya 3 ya. Jadi 6 itu harusnya Dragon Ball detected. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang salah di sini tadi ya, yang ngebug itu ya. Jadi harusnya kita lakukan dulu modulusnya, baru kita convert, karena peak dan low-nya di sini adalah integer gitu ya. Karena kita cuma butuh satu angka nih gitu ya. Jangan di-convert dulu, tapi diproses dulu nilainya, baru kita convert ke targetnya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, nggak ada yang berubah tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk task yang Dragon Ball ya. Task Dragon Ball Detector. Oke. Kita lanjutkan ke task yang 9, Unlimited Gacha. Unlimited Gacha ini akan terus berulang ya, menghasilkan angka random 1 sampai 99. Kalau 1 sampai 80 nanti keterangan pengulangan itu ada karakter dan senjata bintang 3. Kalau 8199 tidak termasuk 88, maka pemain akan mendapatkan karakter senjata bintang 4. Tapi kalau dapat 88 ini, oh ini gacanya itu di karakter bintang 5-nya tuh di ini ya, di angka 88. Jadi kalau enggak, dia akan mengulang terus ya sampai dia dijawab no atau mendapatkan bintang 5 gitu ya. Limited gacha itu kita harus tahu dulu urutannya gitu ya. Pertama kan ditanyakan dulu ya, reroll enggak gitu ya. Kalau iya ya, dia akan merandom rerollnya ya. Kemudian kalau bukan bintang 5, ulangin lagi, tanyain gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi step pertama, ini saya buat logiknya dulu ya. Logic 1, ask ya, yes or no, reroll enggak tuh ya. Yang kedua random, random rollnya dia dapat apa nih gitu ya. Kalau misalkan ya, jika rollnya itu bukan bintang 5 ya, bukan bintang 5, maka dia bisa reroll ya, reroll. Oke, baru nanti balik lagi ya.
tanyain lagi yes or no. Tapi kalau misalkan bintang 5 ya, maka stop ya. Stop. Stop. Oke. Itu logiknya ya. Jadi kurang lebih ini logik yang pertama seperti ini. Tanyakan dulu ya atau tidak ya. Jadi awalnya seperti ini, kemudian di random cek ulangin lagi gitu ya. Jadi pakai pertanyaan seperti ini. Kita tanya dulu nih gitu ya. Roll ya, ini yes or no ya jawabannya ya. Kalau yes or no berarti kita butuh karakter ya. Kita bikin dulu ya karakter answer. Jadi nanti di sini answer sama dengan in.next char at no. Nah seperti ini bisa kita nggak usah gini aja. Kalau sudah kita random ya, randomnya butuh random ya, random new random. Oke seperti ini. Kemudian kita bikin variabel dulu ya, integer namanya apa ya, random gacha itu ya. Udahlah, panjang nggak apa-apa ya, random rencom itu, ini yang bener aja nih, random gacha. Oke, sama dengan rnd next integer 99 plus 1 gini ya. Jadi nanti kan rollnya mulai dari 1 sampai 99, yang harusnya 0 sampai 98, tapi karena kita tambahin 1 dia geser ya. Kemudian di sini if-nya gitu ya, diulang pada kondisi tertentu ya. Diundang kalau answer-nya itu sama dengan yes ya. Jadi dia akan diulang, atau ya harusnya gini ya, diulang jika answer-nya yes gitu ya. Kalau sudah ini di if ya, di if apakah random gacanya itu yang pertama 1 sampai 80, ini karakter bintang 3 ya, karakter atau senjata bintang 3. Jadi kalau random gacanya itu lebih besar dari 0 tapi random gacanya itu lebih kecil dari 81, maka di sini karakter bintang 3 ya. Nah gini aja lah ya, buat yang simpel-simpel aja. Tapi kalau random gacanya itu khusus ini ya, khusus kalau random gacanya itu bukan 88, nah gitu ya, bukan gini ya, tidak sama dengan 88, itu baru kita cek ya dia berapa ya. Kalau random gacanya itu antara 81 sampai 99 ya, berarti kan lebih besar dari 80. Kemudian random gacanya lebih kecil dari 100. Nah ini kita kasih apa nih, karakter dan senjata bintang 4. Nah seperti ini. Nah kalau bukan, ini udah pasti 88 ya. Kalau 88 berarti masuknya di sini ya. Ini kalau 100 juga masuk di sini nih. Ya, kan 100 bukan 88 ya, dan tidak diantara nih. Wah ini gawat ya. Ini kita bikin if aja deh biar aman ya. Kalau random gacanya sama dengan 88, itu kita bilang ya karakter bintang 5. Kemudian kita kasih status gitu ya, supaya dia nggak bisa mengulang lagi gitu ya. Atau ini mau di break gitu nggak apa-apa ya. Jadi selesai begitu dia dapat 88, break, nggak usah ditanyain lagi. Tapi kalau misalkan enggak ya ini diulang ya, diulang. Kalau jawabannya iya.
Nah, ini berarti jawaban ini muncul lagi, ya. Ya, muncul lagi. Mungkin balik ya. Do. Kalau do ini harusnya ada pengecekan ya. Kalau misalkan di awal dijawab no, ini tetap dilakukan ya. Minimal kan dia reroll. Nah, berarti ini nggak usah reroll ya. Seperti ini. Nah, ini pertanyaannya taruh di bawah kayak gini. Jadi awal-awal dia sudah langsung ngegaca gitu bisa ya. Ini kalau menjalankan berarti kan dia mau gacha tuh. Nah, ini gacanya dapat bintang 3. Gacha lagi. Yes. Yes. Oh, habis ya, udah dapat bintang 5 tuh. Tuh. Kok laki banget ya. Coba kita jalanin lagi. Bintang 3. Yes. 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 Oh, ini enggak laki nih ya. No. Stop. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu codingannya untuk yang unlimited gacha gitu ya. Jadi nanti struktur codingnya seperti ini ya. Tanyakan dulu harusnya ya, tapi di sini dia nggak tanya, anggapannya sudah langsung roll. Tapi kalau misalkan ini mau ditanyakan dulu juga bisa ya, tapi coding ini agak redundant ya. Ini harusnya ditaruh sini misalkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dicek ya. Dicek di sini kalau misalkan ternyata answernya itu kok ya pertama sudah no, ya ini di break aja codingannya ya. Ya dihentikan. Tapi kalau misalkan yes, dia akan masuk ke sini. Kalau sudah jawab ke sini, selama jawabannya iya, dia akan mengulangi lagi ya. Cuman kalau di sini ininya nggak butuh. Nah, ini begini ya. Coba kita tes ya. Roll ya, roll lagi ya, no, stop. Oke, kita coba kasus yang berikutnya. Langsung no, stop. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mau di sesuai logika yang pertama seperti ini, tapi kalau mau yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Tetapi cuman yang kedua, yang pertama tadi itu kalau kita jalankan coding ini anggapannya dia sudah langsung gacha, kemudian ditanya lagi mau nggak gitu. Gacha lagi kan rerollnya kan yang diulang begitu ya. Ini kalau mau dari awal ya, kurang lebih seperti ini gitu. Baik, kita lanjutkan ke yang terakhir tentang Yu-Gi-Oh ini permainan kartu. Dalam pertandingan kartu terdapat kondisi di mana jika kartu permainan berhadapan dengan kartu joker, maka kondisi menang kalahnya permainan ditentukan dari besaran nilai dua dadu yang dilempar. Jika nilai dadu pemain lebih besar daripada nilai dadu musuh, maka pemain akan menang dan akan kalah jika sebaliknya. Namun jika draw, maka kedua pemain akan kalah. Pemain dapat melakukan roll ulang hingga 3 kali, namun besaran angkanya dirahasiakan sampai user menentukan akan menggunakan hasil roll tersebut. Jadi dia bisa ngeroll dadu gitu ya. Bisa ngeroll dadu dan menentukan apakah hasil tersebut akan dipakai atau tidak dipakai dalam permainan tersebut. Itu toh. Oh, randomnya kita masih random ya. Oke. Jadi ini kita random ya. Jadi pakai do lagi. Kemudian ini kita pakai kita bikin variabel ya in dice user dan dice bot ya. Kalau dice botnya itu kita bisa pakai rnd dot langsung ya. Ini kalau jumlah dadu kan nilainya mulai dari 2 sampai 12 ya. Berarti 2 sampai 12 tuh jaraknya berapa? Kalau dikurangin 2 kan 10 ya. 10 itu berarti kan 0 sampai 9 ditambah 2 ini ya. 9 kurang ya, 11 ya. Berarti kan ini mulainya dari 2 tuh. 0 tambah 2 2, hasilnya 10, 10 tambah 2 12. Oke, kurang lebih seperti ini. Itu dice botnya, ini dice usernya juga sama. Seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan gitu ya. Use this or re-roll the dice ya. Mau di re-roll the dice atau enggak? Ini ada jawabannya ya. Ini ada char answer ya. Kemudian kita bikin answer sama dengan in dot next dot char at 0. Oke, seperti ini. Use this
or reroll. Jadi jawabannya kalau iya, if yes ya, if answer ya sama dengan yes, break. Kalau enggak, nah ini di bawah ya. Ya kalau enggak gimana? Ya di roll lagi gitu ya, balik ke atas gitu ya. Jadi nanti kita bikin state deh ya. State, nah ini boolean ya. State-nya sama dengan false ya. Sini state sama dengan true. True itu berarti tidak mau menggunakan ya. Use this or reroll ya. Use this tuh jawabannya yes ya. Reroll tuh berarti no ya. Tidak menggunakan ini tapi dia mau reroll ya. Gitu ya. State-nya true, kemudian di sini kita kasih while apa? While state-nya sama dengan true. Ya, jadi kalau enggak ya state-nya true terus ya. Cek dulu ya. Yes, selesai ya. Cek lagi kalau misalkan no. Nah bisa 3 kali ya. Tadi ada kata-kata bisa diulang hingga 3 kali, berarti harus ada counternya ya. Jadi kita tambahin counter dulu nih. Counter sama dengan 1 karena kan mulainya dari 1 ya. Tidak mulai dari 0 lah. Ini counternya sama dengan 1. Kalau misalkan jawabannya no, ini berarti counternya plus ya. Selama state-nya sama dengan true dan counter lebih kecil sama dengan 3 ya. Ini diulang. Kalau misalkan udah lebih dari 3 kali nggak bisa ya. Use this or reroll. No. Selesai. Dia nggak mau lagi reroll ya. Kalau misalkan kita jawab no, yes, berhenti. Oke, sampai sini sudah oke ya perulangannya, berarti dia sudah mereroll sesuai dengan kehendaknya kita. Tinggal kita compare gitu ya. If dice bot lebih besar dari dice user, bot wins ya. Else if dice user lebih besar dari dice bot, user wins. Minimal petik lagi. User wins. Oke. Terakhir kalau sama, user and bot lose ya. Oke, execute ya. Nah, kalau kita jawab yes, user wins ya. Kalau mau dilihat komparasi nilainya ya, misalkan penasaran gitu. Dice bot versus dice user. Nah, kayak gini ya. Yang bisa kita tambahin di depan semuanya. Nah, ini juga gini. Ini nggak usah gini dong. Ini gini, keliru ini plus. Oke, user wins. Sebentar, yang kebanyakan apa nih? Kebanyakan petik. Ini juga salah. Gini. Nah, gini. Oke, kita lihat ya. Misalkan kita no, ini kita yes, user wins ya, karena total dari saya 7, sementara dia 2 ya. Lagi misalkan yes, bot wins karena dia 8, saya nilainya 3. Ya bener ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu codingannya. Ini adalah bagian pengecekannya, ini adalah bagian yang mengulang. Jadi dia akan merandom dadunya ya. Selama jawabannya, selama itu dipakai ya, maka dia akan berhenti ya, karena state-nya sama dengan, kalau misalkan ini ya, jika jawabannya iya ya break ya, berhenti gitu ya. Di sini else-nya state sama dengan true, counter plus ya. Kalau misalkan enggak, apa yang bisa kita lakukan? Di sini bisa ya. Kita bisa set
selain menggunakan break ini yang agak kasar ya, kita bisa menggunakan status yang ada di sini ya. Pastikan saja state-nya sudah tidak true gitu ya. Ya udah, state-nya dibuat false karena ini and salah satu false maka dia tidak akan berjalan ya. Nah, misalkan ini kita buat yes, ya ini kan akan berhenti. Gitu ya. Jadi boleh menggunakan break, boleh menggunakan kondisi. Jadi kok salah satu kondisi ini di tweak gitu ya sehingga dia tidak memenuhi kondisi dan perulangannya berhenti. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, demikian pembahasan untuk hands on lab 5 repetition logic. Semoga pembahasannya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.